Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Arya Tiriana Halim, Desi Erahi Brilianti, Cahyani Gemul Winda, serta Feberi Vidamayanti akan mempresentasikan PSSTI mengenai strategic outsourcing at Bharti Airtel Limited. Sejarah. Mittal, seorang entrepreneur dengan beberapa bisnis, menemukan Bharti pada tahun 1995 dengan modal $900. Bharti merupakan operator pertama private mobile telecommunication. Bharti memenangkan tender pemerintah dan mulai menjalankan servisnya. Dalam 8 tahun, Bharti tumbuh dengan prinsip hanya bekerja di bidang telekomunikasi saja. Sebagai bagian perluasannya, pada tahun 1999, Bharti menjual 20% sahamnya ke beberapa perusahaan besar. Pada tahun 2002, Bharti membuka pasar modalnya. Bharti memperoleh lebih dari $1 miliar dari investasi asing. Dalam 2001 hingga 2002, Bharti mengantongi 15 dari 23 wilayah kerja India dan dengan kerjasamanya dengan Singtel, Bharti menjadi penyedia layanan telekomunikasi pertama di India yang menyediakan layanan nasional dan internasional. Pada tahun 2003, Bharti melayani 91% pengguna telepon India dan merencanakan akan mencakup seluruh dunia India pada tahun 2005. Overview. Pelanggan Bharti Airtel bertambah 100% tiap tahun. Oleh karena itu, Bharti harus memperluas jaringan telekomunikasinya. Itu berarti Bharti harus kembali mengatur keuangan dan kembali membuka tender untuk yang keempat kalinya dalam 12 bulan ini. Menurut Gupta, pengaturan keuangan untuk perluasan network ini sangat menghabiskan waktu. Hal ini juga mencerminkan bahwa peralatan yang dibeli dalam beberapa tahun terakhir tidak banyak berguna karena software baru akan menggantikannya. Menghadapi pesatnya pertumbuhan dan lingkungan telekomunikasi yang semakin kompetitif, Bharti Airtel mencari jalan keluar yang lebih baik untuk mengatur pengeluarannya dalam bidang telekomunikasi dan IT. Bharti memutuskan untuk mengambil langkah outsourcing sehingga dapat fokus pada pengurangan pengeluaran dan mempersiapkan perusahaan untuk pertumbuhan yang pesat. Bharti juga ingin membangun jaringan kelas dunia sekaligus fokus terhadap pelanggannya. Apa alasan Bharti mengambil langkah outsourcing? Bharti menyadari bahwa jaringan bukan inti perusahaannya dan harus lebih memfokuskan perhatiannya untuk menyediakan layanan yang terpercaya, terjangkau, dan terbaik untuk pelanggannya. Bharti tidak dalam posisi menyaingi Ericsson, Nokia, atau Siemens dalam jaringannya. Pada kenyataannya yang dihadapi Bharti adalah tekanan kompetisi dari perusahaan CDMA, Reliance, dan Tata. Mereka memulai langkah outsourcing mereka dengan pandangan sebagai berikut. Fokus pada inti perusahaan dan konteks outsourcing, pemasaran dan pembangunan jaringan dengan waktu yang lebih cepat, menambah customer experience melalui kualitas layanan yang lebih bagus, merekrut orang atau perusahaan terbaik di seluruh dunia untuk mengolah jaringan. Apa yang menjamin kesuksesan Bharti dalam menggunakan jaringan outsourcing? Bharti memutuskan untuk menggunakan outsourcing dalam manajemen, desain, pengembangan, dan pemasangan jaringan termasuk kapasitas dan ruang lingkup untuk perusahaan seperti Nokia, Siemens, dan Ericsson. Pemilik aset mengalihkan sementara kepemilikannya ketika manajemen dan pemeliharaan peralatan menjadi tanggung jawab dari penyedia provider. Untuk menjamin kesuksesan jaringan outsourcing, Bharti mempersiapkan sebuah detail kasus bisnis di mana isinya ada struktur dan dari pengeluaran dari outsourcing. Juga dipersiapkan detail indikator performa dan menggabungkannya ke dalam SLA atau Service Level Agreements. Aspek paling penting dari kontrak yaitu definisi yang lebih jelas atau terperinci dan tanggung jawab Bharti dan penyedia provider. Kutipan dari setiap proposal. Ericsson, Nokia, dan Siemens. Vendor akan menyediakan kapasitas jaringan untuk Bharti berdasarkan dengan kebutuhan Erlang yang diproyeksikan Bharti dalam setiap circle di mana Bharti mengoperasikan dan di mana mereka bertanggung jawab atas kesepakatan. Sebagai gantinya, Bharti setuju untuk membayar vendor dengan biaya sejumlah kapasitas Erlang yang diinstal. Pembayaran aktual untuk kapasitas jaringan akan ditagihkan ketika kapasitas sudah berjalan dan digunakan oleh pelanggan Bharti, di luar pembayaran untuk kapasitas yang tidak dipakai. IBM akan menyediakan Bharti dengan pelayanan manajemen yang lengkap dan komprehensif untuk penyediaan, pemasangan, dan pengelolaan semua kebutuhan hardware dan software sesuai arsitektur dasar IT perusahaan, dan semua aplikasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Outsourcing mencakup semua dari komputer desktop sampai dengan mainframe, tetapi di luar semua struktur jaringan spesifik telekomunikasi. Kesepakatan yang diusulkan oleh Bharti. Airtel telah mengusulkan garis besar struktur outsourcing dua arah dengan vendornya. Strategi Airtel termasuk memindahtangankan tanggung jawab untuk pembangunan, perawatan, dan pelayanan jaringan telekom kepada vendor peralatan. Airtel telah berbicara dengan Nokia, Siemens, dan Ericsson sebagai partner potensial.
dan Airtel merencanakan pengambilan langkah outsource pada IBM untuk pembangunan, perawatan, dan pelayanan infrastruktur IT-nya. IBM dipilih karena pengalamannya menangani semua aspek dari kesepakatan yang diusulkan. Pelajaran yang bisa diambil dari studi case Barty, apabila akan melakukan outsourcing, jangan sebagian tugas tapi keseluruhan prosesnya. Jangan mengambil keputusan outsourcing hanya berdasarkan biaya, tetapi juga nilai lebih yang didapat ketika mampu menyediakan pelanggan sebagai sebuah pengalaman kelas dunia. Jangan fokus hanya pada outsourcing proses yang sedang berlangsung dan doing something for less, tapi juga melihat kesempatan yang ada untuk memperkuat dan merubah seluruh fungsi. Dalam kasus Barty, penyedia layanan dapat menyediakan nilai yang lebih besar setelah mereka mengeliminasi kinerja manual dan menerapkan cara terbaik yang mereka ikuti dari seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.